Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadunisa Azahra, mahasiswa di kelas 4 Kebidanan, Universitas Pajajaran, angkatan tahun 2020. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam 5-10 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai perawatan tarik pusat. Baik, kenapa kita harus mengetahui perawatan tarik pusat? Jadi untuk perawatan tarik pusat ini sangat penting dilakukan di mana dimulai ketika tali pusat bayi kita dipotong, lalu nanti sampai akhirnya tali pusat itu bisa terlepas dari bayinya. Jadi sebelum kita mengetahui perawatan tali pusatnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian tali pusat. Pengertian tali pusat itu sendiri merupakan tindakan atau perawatan pada tali pusat pada bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat putus atau kering. Jadi ini ya Bunda, perawatan tali pusat ini merupakan salah satu perawatan yang dilakukan ketika tali pusat ini dipotong sampai nanti akhirnya kering dan bisa terlepas dari bayinya. Oke, ini tadi untuk pengertiannya. Sekarang kita harus mengetahui nih tujuannya apa sih kita harus melakukan perawatan tali pusat. Oke, langsung aja ya. Untuk tujuan perawatan tali pusat ini yang pertama ada mencegah terjadinya infeksi. Jadi untuk tali pusat ini sangat rentan terjadi infeksi. Jadi untuk infeksi ini juga ketika tidak terobati atau tidak diatasi maka akan menyebabkan sepsis atau meningitis atau bahkan tetanus. Seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu tujuan perawatan tali pusat. Lalu yang kedua ada mempercepat proses pengeringan tali pusat. Jadi kenapa kita harus melakukan perawatan tali pusat ya? Salah satu tujuannya yaitu untuk membantu pengeringan atau mempercepat pengeringan tali pusat itu sehingga nanti dapat mempercepat juga terlepasnya tali pusat. Biasanya tali pusat ini terlepas 10 hari dari bayi lahir atau maksimal sampai 14 hari. Oke lanjut, tujuan yang terakhir ada mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Oke, ini saling bersinggungan ya Bunda terhadap tujuan yang pertama di mana mencegah terjadinya infeksi. Jadi tujuan yang keempat juga ini awalnya dari infeksi. Jadi ketika nanti ada infeksi maka akan menyebabkan tetanus ini. Jadi fokusnya yaitu mencegah terjadinya infeksi. Oke, tadi kita sudah mengetahui nih Bunda mengenai pengertian dan tujuannya itu apa dalam perawatan tali pusat ini. Selanjutnya kita harus mengetahui juga nih waktu atau kapan saja sih kita harus melakukan perawatan tali pusat karena tidak harus setiap menit seperti itu melakukan perawatan tali pusat ini. Jadi untuk perawatan tali pusat yang pertama bisa dilakukan sehabis mandi pagi atau sore. Jadi ketika bayi sudah mandi, kita bisa langsung membersihkan dan tentunya mengeringkan kembali daerah pusat dan tali pusatnya agar nanti menghindari terjadinya lembab pada tali pusat dan menghindari adanya infeksi itu. Oke, jadi selanjutnya yang kedua waktunya kapan? Jadi kita bisa membersihkan atau melakukan perawatan tali pusat ketika memang terlihat balutannya itu sudah lembab atau balutannya itu terlihat kotor. Jadi kita harus langsung membersihkan dan mengeringkannya kembali agar nanti tidak terjadinya balutan itu lembab dan nanti dikhawatirkan ada bakteri yang menempel dan infeksi. Yang terakhir, lakukan sampai tali pusat putus atau kering. Jadi kedua hal tersebut atau habis mandi dibersihkan, lalu dikeringkan, lalu sewaktu-waktu bisa dilakukan juga pembersihan dan pengeringkannya itu dilakukan secara terus-menerus sampai nanti tali pusatnya bisa terlepas. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan ya Bunda untuk waktunya. Oke, tadi kita sudah mengetahui tujuan, pengertian, dan juga waktu perawatan. Selanjutnya, karena tadi salah satu tujuan dari perawatan tali pusat ini adalah pencegahan infeksi, tentunya kita harus mengetahui tanda-tanda infeksi itu sendiri. Tanda-tanda infeksi tali pusat. Di mana yang pertama, ada pangkal tali pusat atau sekitarnya berwarna merah atau lingkar. Jadi yang kedua, keluar cairan yang berbau dan bernanah. Yang ketiga, ada darah yang keluar terus-menerus. Yang keempat, bayinya kejang. Atau yang terakhir, bayinya mengalami demam. Jadi, 5 tanda infeksi tali pusat ini harus diperhatikan yang benar dari hal yang paling sensitif bagi kita karena
bayinya sudah mengalami tanda infeksi ini, maka akan menyebabkan atau membahayakan bayinya atau menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, ketika bayinya mengalami tanda-tanda infeksi ini, secepatnya kita bawa atau kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Oke, lanjut. Selanjutnya, selain tadi pengertian, tujuan, waktu perawatan, dan tanda infeksi, kita harus mengetahui hal yang perlu diperhatikan lainnya. Jadi yang pertama itu, jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusat. Yang kedua, daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Jadi untuk yang paling pertama tadi, kenapa tidak boleh menggunakan plester? Karena nantinya akan dikhawatirkan akan ada bakteri yang menempel dan menginfeksi. Yang kedua, daerah tali pusat tadi harus selalu dalam keadaan bersih dan kering. Oke, jadi ini merupakan salah satu tadi untuk pencegahan infeksinya. Yang ketiga, jangan mengoleskan alkohol atau betadine pada tali pusat. Jadi alkohol dan betadine ini dikhawatirkan nantinya tali pusatnya akan selalu lembab gitu, bukan mempercepat proses penyembuhan, malah nanti menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut lagi, tepatnya popok di bawah putung tali pusat. Ini penting juga ya, jadi nanti kalau misalkan dipakai popok, popoknya di bawah tali pusat. Karena kalau misalkan di atas, mungkin nanti menghasilkan tali pusatnya ini jadi lembab, tidak mendapatkan udara gitu. Lalu juga dikhawatirkan terkena air kencing dari bayinya. Oke, lanjut lagi, bila terdapat tanda-tanda infeksi pada tali pusat seperti kemerahan atau mengeluarkan nanah, berdarah dan berbau, segera hubungi petugas kesehatan. Oke, tadi telah disinggung juga ya, bila-bila semua oleh saya, bahwa ketika diri ingin mengalami tanda-tanda infeksi tali pusat, maka harus segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan membungkus tali pusat atau mengoleskan bahan atau ramuan apapun ke tali pusat. Oke, jadi ini paling bersinggungan juga dengan tadi mengoleskan alkohol dan betadine, karena dikhawatirkan nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti nanti malah ada bakteri yang menempel dan terjadi infeksi seperti itu. Jadi kita sangat waspada untuk itu. Oke, baik, ini sudah semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat